Kontroversi kembali menyeret selebgram Cut Rizky setelah pernyataannya tentang sahur memicu kemarahan publik. Ia mengaku waktu makan sahur justru mengganggu jam tidurnya pada malam hari. Ucapan itu awalnya muncul dalam video yang diunggah di akun TikTok pribadinya sebelum akhirnya dihapus. Sayangnya, videonya sudah lebih dulu tersebar luas. Potongan video itu kemudian diunggah ulang oleh berbagai akun, sehingga kritik tajam dari netizen yang budiman berdatangan tanpa jeda. Banyak yang menilai pernyataan tersebut tidak sensitif karena sahur merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian netizen yang berbakti juga mengingatkan pentingnya menjaga batasan saat menyampaikan opini pribadi di ruang publik. Kontroversi ini menjadi pengingat bahwa figur publik perlu lebih berhati-hati sebelum mengunggah pernyataan yang berpotensi menyinggung kepercayaan masyarakat, terutama ketika membahas praktik ibadah yang bagi banyak orang dianggap penting selama bulan Ramadan. Respon keras yang muncul memperlihatkan betapa sensitifnya isu tersebut di tengah masyarakat Indonesia yang religius. Gak bisa sahur. Satu guys, jadi kita mau makan sekarang. Yuk, kita makan berdua. Kok nggak ada sayur? Iya, nggak ada sayur. Pakai timun aja. Enggak, daripada perkara sahur bablas sampai maghrib baru bangun. Sumpah. Lebih baik kita sahur sekarang. Jadi sahur tuh menurut kita agak sedikit ganggu jam tidur kita gitu, karena kita pengen tidur lebih lama. Nah, biasa habis makan gini kita tidur. Lihat deh menunya, enak banget. Makanya aku tuh bingung mau bikin menu sahur, makan sahur. Kemarin aku coba sahur, ya Allah tidurnya kebablasan, terus siangnya kayak lemes banget, gue kurang tidur, nggak bisa. Aku termasuk orang yang tidurnya tuh agak panjang gitu loh durasinya. Kamu bisa kurang tidur? Nggak terlalu bisa sih, bisa aja tapi di hari berikutnya pasti balas dendam. Ya kan? Iya. Tapi dulu waktu kecil kamu sahur? Sahur, tapi setengah mati dibangunin sama. Iya kan? Hot take, sahur itu nggak buat semua orang, ya nggak sih? Betul. Aku lebih milih kayak makan agak sedikit banyak pas malam terus aku tidur. Karena tidurnya kadang-kadang sering jam 12 juga. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sahur ganggu jam tidur kita. Ya elah. Yang ganggu jam tidur kita bukan sahur, tapi Senin pagi, ngantor pagi, kuliah pagi, sekolah pagi. Lagi kan waktu sahur itu mepet sama sholat subuh. Nggak pernah sholat subuh ya. Lagi bisa-bisanya perhitungan sama yang ngasih kita nikmat tidur. Sahur itu mengganggu waktu tidur kita. Hah? Serius ada yang ngomong kayak gitu? Itu mah kamu aja kali yang merasa terganggu. Aku mah ya biasa aja. Malas cukup. Bisa kok habis taraweh jam 9 langsung tidur. Bangun jam 4, tidur cukup 6-7 jam. Cukup kok, gak merasa terganggu. Itu mah kamu aja kali yang gak bisa manage waktu. Sering begadang, malah nyalahin waktu sahur. Gue tuh bener-bener gak ngerti ya apa yang ada di pikirannya. Tapi kalau misalnya menurut gue, kalau emang lo merasa terganggu akan adanya sahur, ya udah tinggal gak usah sahur. Dan kalau maksudnya lo bikin video apa nggak mikir dulu ini akan blunder nggak ya? Soalnya ya yang lalu, aduh ya ampun. Kalau menurut saya mah gak ganggu sih mbak. Soalnya kan waktu sahur tuh mepet-mepet sama waktu subuh dan juga bertepatan sama waktunya qiyamul lail. Jadi mungkin mengganggu buat orang-orang yang gak pernah qiyamul lail. Jadi waktu sahur tuh ngeganggu. Kalau buat orang-orang yang biasa qiyamul lail, waktu sahur itu ya udah biasa aja, gak memberatkan gitu kan. Itu menurut saya. Kalau menurut mbaknya beda lagi, karena kita beda kebiasaan ya mbak ya. Sumpah seumur-umur hidup 26 tahun ini gue baru tahu ada orang yang menghujat sahur.
Jadi katanya sahur itu mengganggu jam tidur. Lu tidurnya jam berapa dulu? Jam 1, jam 2, ya lu merasa terganggu. Tapi bukan berarti salah sahur. Emang dari zaman Nabi pun jamnya emang udah jam segitu yang namanya sahur tuh. Sebenarnya sahur itu kan sunnah. Mau sahur mau enggak ya itu pilihan lo gitu. Tapi kenapa harus ada kata mengganggu? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk sahur itu bukan berarti tanpa manfaat. Justru banyak manfaatnya kalau misal kita sahur gitu, dan terdapat berkah juga di dalamnya. Ini ada hadisnya ya di atas ini. Ngono lho mbak, makanya kurangi ngopi nih, men rak begadang wae. Paham? Mikir kids. Kita? Apa kata lu kita? Udah, enteng bener tuh congor. Nyablaknya berasa habis keselak racing. Udah, enteng bener kita. Lu aja kali sama habitatnya lu. Kagak usah ngajak kita. Kita mau ogah, kagak mau ikutan, ogah pisan. Ya lagian urusan lu mau sahur apa kagak, mau molor lebih lama apa kagak, itu mau urusannya lu. Kita mau orang urus. Ya orang urus, urusan kita udah ribet sama kehidupan. Malah nambah dengan urusannya lu. Bawa kita lagi. Itu mau urusannya lu. Ogah kita mah kagak mau ikutan. Lagian gua mah cuma ingetin aja. Kalau lu pengen molor lebih lama, hati-hati aja. Jangan sampai lupa cara bangun dari molor. Ntar kelamaan molornya. Saking lamanya, pindah alam. Emang bener banget mbak, kalau sahur itu tuh emang mengganggu. Apalagi kalau yang bangunin sahurnya itu pakai beduk gitu. Kayaknya kalau bangunin sahur itu jangan segala pakai drum band, jangan segala pakai beduk apa segala macem. Kalau bisa pakai ituan, kala jengking lu taruh di mata tuh. Lu berkerudung ya, segala macam ngomong sahur itu mengganggu. Terus lebih baik makan malam itu agak banyakan. Nyebut mbak, nyebut pakai kerudung gitu. Jangan sampai gue tarik tuh kerudung lu tuh. Orang mah bersyukur masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, ya kan, masih merasakan sahur, buka puasa, berpuasa. Orang-orang yang udah pada meninggoy ya kan, dia pengen hidup lagi, pengen bertemu lagi bulan Ramadan. Mereka bulan Ramadan pada diikat, lu kagak diikat. Elah, kalau punya mulut yang asbun, jangan asal ngejeblak mbak. Sahur itu nggak mengganggu, berkah. Gua nih yang kagak pakai kerudung ya kan, gue berpuasa, sahur gue kagak ngomong begitu mbak. Nih mulut gue jaga. Elah. Itu bukan buat semua orang dan bisa mengganggu jam tidur, karena seharusnya tidur kita lebih lama jadi kepotong cuma gara-gara sahur. PVP aku tuh lagi rame banget ada orang yang ngebahas masalah ini, jadi dia tuh beranggapan dan punya opini kalau sahur itu bisa mengganggu jam tidurnya. Jadi kalau menurut orang yang bilang ini, dia itu lebih memilih untuk makan di tengah malamnya dibandingkan harus bangun ketika sahur. Sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu? Ya boleh-boleh aja, karena sahur sendiri itu hukumnya sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan, jadi kalau nggak dilakukan pun ya nggak apa-apa. Tapi memang sebaiknya kalau kita besoknya itu mau puasa sunnah ataupun puasa wajib, ya malamnya kita bangun untuk sahur. Alasan yang pertama, di dalam sahur itu banyak banget keberkahannya, apalagi waktu imsak 10-15 menit sebelum sholat subuh. Alasan yang kedua, sahur itu bisa bikin badan kita jadi lebih kuat, nggak gampang lemes, kita juga jadi lebih bisa fokus untuk puasanya. Dan walaupun kita nggak bangun untuk sahur, puasa kita tuh bakalan tetap sah-sah aja, cuma kita nggak bakalan dapat keberkahan di dalamnya. Balik lagi ya ke pendapat orang masing-masing, tapi kalau dibilang sahur itu sampai mengganggu jam tidur, aku agak kurang setuju sih. Kalau menurut kalian gimana nih? Coba komen ya. Sahur ganggu jam tidur, katanya. Ya nggak apa-apa sih, dia mau bilang sahur ganggu jam tidur, mau nggak sholat, mau nggak puasa, ya nggak masalah juga sebenarnya. Nilainya Islam ini tidak ditentukan dari bacotnya dia. Jadi ya kita nggak usah emosi lah, nggak usah terlalu marah gitu dengan ucapannya dia. Biarin aja. Tapi saya mau ngingetin satu hal, bahwa Islam itu tidak mungkin salah nyuruh Anda sahur. Tidak mungkin mengorbankan kesehatan Anda hanya karena Anda sahur. Buktinya apa? Saya ini pakai fitness tracker ya. Ini untuk melacak, mengetahui tingkat kebugaran saya. Dan menariknya, coba teman-teman lihat, sebelum puasa, level fatigue ya, atau level kelelahan saya itu cukup tinggi. Tapi setelah puasa, persis ya, 1 hari puasa, level kelelahannya itu malah menurun. Padahal, ini saya tidur 3 jam.
4 jam. Tidur siang saya hanya 20 menit. Tapi kenapa fitness level saya meningkat? Dan saya dideteksi bisa latihan untuk push limit jauh lebih besar. Artinya apa? Ya, kalau kita mau pinter sedikit, kita menyadari bahwa kebugaran itu bukan hanya soal cukup tidur aja, tapi juga makanan. Pola makannya gimana? Istirahat. Istirahat kan bukan cuma tidur aja. Lalu aktivitas sehari-hari kita apa? Ya, aktivitas sehari-hari kalau misalnya kita nggak aktif ya, 11 bulan terakhir juga jangankan olahraga, jalan kaki aja hampir nggak pernah. Lalu kita berharap bugar di bulan puasa ya.